Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana caranya membuat koridor dengan dua tipe assembly ya. Pertemuan sebelumnya sudah kita buat, yaitu koridor dengan semuanya DBT-nya tipenya yang H3,5. Nah, sekarang kita akan kombinasikan dengan sebagian DBT-nya yang tipenya H3 ya, yang sudah kita buat kemarin. Akan tetapi di dalam pertemuan sebelumnya belum kita tampilkan, yaitu untuk substrukturnya lantai kerja dan pasir uruknya ya. Baik, sekarang kita buat saja untuk pembuatan pasir uruk sama lantai kerjanya ya. Baik ya, buat rectangle seperti ini. Sudah kita buat tadi ya. Ini tebalnya dia 5 cm untuk lantai kerja, selebarnya juga selebar pondasinya batu kalia yang paling bottom ya, yang paling bawah. Terus juga ini untuk pasir uruknya dia tebalnya 10 cm dan lebarnya selebar bottomnya retaining wall batu kali. Baik, langsung saja kita create design, terus create sub assembly from polyline. Kita klik saja di sini. Ini kita pakai yang pasir uruk H, lantai kerja H3,5. Oke. Baik. Kemudian kita klik yang sudah kita buat sub assembly-nya ini. Terus kita pakai add shape, kita blok semua, kita enter. Baik, seperti itu ya. Terus kemudian kita klik lagi, terus kita pakai yang add kode. Add kode ini kita buat lantai kerja H3,5. Oke, kita klik di sini di arsilannya ini. Oke, sudah seperti ini, sudah putih, berarti sudah jadi. Terus satu lagi kita buat lantai kerja yang untuk H3 dari create design. Terus kita klik lagi create sub assembly from polyline. Kita klik lantai kerja H30. Oke. Lalu kita klik lagi. Terus kita pakai add shape. Kita blok saja semua. Enter. Lalu kita pakai add kode. Namanya lantai kerja H3.0. Oke, kita klik saja yang udah kita save ini, kita skip. Terus kemudian kita buat untuk yang pasir uruk. Oke, kita klik design, kita klik lagi yang tadi create sub assembly from polyline, lalu kita klik namanya ini pasir uruk from H3,5. Oke. Terus kita lanjut, kita klik lagi di sini, terus add shape, kita blok saja ya yang ini yang udah kita buat, terus enter. Lanjut kita add kode, namanya pasir uruk from H3,5. Kita klik di sini. Oke. Lanjut untuk pasir uruk yang H3. Create design from polyline. Oke. 30.
pasti huruf from H30. Oke, lanjut kita klik lagi yang sudah kita buat ini, terus add shape, terus kemudian di blok, terus enter. Lalu kita add kode, namanya kita ketik saja pasir uruk from 3H3.0. Oke, kita select saja shape-nya di sini. Oke, sudah jadi. Baik, lalu yang sub assembly yang sudah kita buat ini akan kita masukkan ke assembly yang sudah kita buat sebelumnya ya. Baik, ini yang untuk H3,5 kita masukkan ke yang 3,5. Kita klik yang sudah kita buat ini, terus add to assembly, kita taruh saja di sini. Terus kita pakai yang move origin. Harusnya taruh di sana tadi. Kita Ctrl Z aja ya. Oke, kita klik sini, terus add assembly, kita taruh yang di sini ya. Oke, ini bisa kita lokasinya berbeda. Ini untuk H3,5 ya. Sorry, ini untuk H3,5. Kita klik, terus add to assembly. H3,5 adanya yang di sini. Oke ya. Lalu kita add lagi untuk pasir huruf H3,5. Kita klik add to assembly. Kita masukkan di ini. Oke. Lalu yang untuk yang lantai kerja yang 3 meter. Nah, ini kita klik add to assembly. Kita masukkan yang ke 3 meter. Terus move to origin, kita taruh yang ini di sini. Oke ya, sini posisinya. Terus kita pakai yang satu lagi ya, kita masukkan dulu yang untuk pasir hurufnya, yaitu assembly, kita masukkan di sini. Oke, masih kayak gini, kita move origin, kita klik yang di sini. Oke, seperti itu. Jika sudah semua, maka kita akan membuat koridor ini ya. Koridornya ini kita buat ulang lagi. Oke, kita buat di sini dari koridor. Oke, kita rebuild dulu ya. Kita sesuaikan. Baik, kita lihat ya di lokasi di cross sectionnya, kita dulu koridornya seperti apa. Dia sudah muncul ya di sini update. Ada retaining wall batu kali, ada lantai kerja 5 cm dan pasir huruf 10 cm. Tetapi ini semuanya masih berupa H3,5 semua ya. Terus ini juga masih belum kita hitung untuk strukturnya ya. Baik, langsung saja kita ke koridor ya. Koridor ini kita klik kanan, terus properties. Terus kita buat ini, klik kanan, kita pakai insert region after ya. Insert region after ini karena kita panjangnya totalnya semua 520, jadi kita buat aja asumsi yang 3,5 dia 250, yang sisanya nanti pakai H3 ya, seperti itu. Kita klik di region yang sudah kita buat ini, kemudian kita pilih split region after. Oke, baru kita pilih yang H3 ya. Kita select assembly-nya bukan yang H3,5 tapi langsung kita buat H3. Kita okekan saja. Terus ini H3 untuk yang 3,5 ini dari STA 0 sampai dengan STA 2,5 ini kita buat ya. 250.
250. Oke. Lalu yang H3 ini kita dari 250 kita buat saja sampai STA terakhir. Mana ini kita buatnya di 520 saja ya. Karena di 525 data existingnya kurang. 520. Oke. Terus untuk frekuensinya ini kita samakan, kita setting dulu frekuensinya ini kita buat per 5 ya. Teman, buat per 5. Ini kita buat juga per 5. Ini per 5. Oke. Lalu untuk targetnya ini kita setting, takutnya belum kan ya, ternyata belum ke target. Jadi target ke backfill-nya ini kita ke existing. Terus untuk target galiannya ini kita ke existing juga. Baik, kita okekan saja. Untuk kita yang 3,5 kita pastikan targetnya sudah terbuat ya. Sorry, ini sudah semua juga ya. Yang untuk backfill-nya juga udah ke existing, yang galiannya juga sudah targetnya ke existing. Kita hanya memastikan lagi supaya tidak salah. Lalu jika sudah kita apply, kita rebuild. Oke, close saja. Baik, lalu kita oke, seperti itu ya. Ada kan? Ini kita sudah punya dua tipe DBT yang berbeda ya. Yang ini dia mulai dari 2,5, kita cek ya. 2,5 mungkin kita buat yang 260 ya. Kita cek dimensinya, dimensi dim. Ini dia dari top ini sampai dengan ketemu lantai kerja dia tingginya 4,5 ya. Ini dia yang tipenya yang H3. Kenapa dia kok 4,5 ya? Ada tambahan untuk sepatu atau pondasinya ya. Terus untuk yang di 240 ya, kita ceknya di 240 saja. Dimensinya coba kita cek dim. Ini sudah memakai tinggi yang masih dia 3,5, kan 5,5 pastinya ya, 530 untuk sejak dari top sampai dengan bottomnya batu kali ya, seperti itu. Baik, lalu akan kita hitungkan volumenya di sini ya teman-teman. Kita hitungkan saja volumenya di sini di section area atau N area ini ya. Kita klik salah satu saja di posisi cross section ini, kita klik, terus kita pilih compute material, kita pilih OK. Baik, untuk cut and fill-nya sudah ada, maka kita akan membuat perhitungan material saja ya. Kita buat add new material. Di sini kita buat pasangan pas batu kali. Ini untuk kuantitinya ini kita pilihnya yang struktur ya. Terus untuk stylenya ini bisa kita pakai template saya, terus nanti bisa dimodifikasi lagi ya. Ini hanya untuk arsiran-arsirannya saja. Arsiran mungkin bisa melambangkan batu kali, rigid, atau arsiran yang lainnya. Oke, okekan saja. Terus kita add-nya ini dari tipenya yang koridor shape ya. Kita pakai yang RTW 3,5. RTW 3,5 ini kita plus. Terus satu lagi yang RTW 3. RTW H3 ini ya. H3 kita pluskan saja di sini. Baik. Lalu kita buat satu lagi yaitu masih dua lagi ya, ini untuk posisi lantai kerja. Kita add new material. Oke. Di sini kita namakan misalkan lantai kerja. Ini tipenya juga struktur. Terus yang kita add-kan di sini adalah lantai kerja
3,5. RTWA lantai kerja yang 3,5 kita tambahkan. Terus juga lantai kerja yang 3, kita cari lantai kerja yang H3, ini juga kita tambahkan juga. Untuk arsirannya, stylenya kita pakai yang mungkin kita pakai yang basic bisa. Basic ini kita copy ya, copy, kita namakan LC dan konkret. Displaynya ini udah ada nih, udah ada LC, berarti mungkin tinggal kita select saja, kita cancel, kita pilih yang LC. Nah, udah ada LC nih. Oke, kita pilih OK. Terus satu lagi kita pakai yang untuk kita tambahkan material lagi untuk pasir huruf. Pasir huruf ya. Ini kuantitinya adalah struktur. Terus ini kita cari coba pasir huruf B. Udah ada pasir huruf. Nah, ini nanti hanya untuk style saja ya. Bisa nanti disetting di sini informasinya, ini display, ini bisa di sectionnya ini ya. Ini untuk warnanya serta skalanya ini ya, kita pastikan ya. Cancel saja, kita okekan saja. Lalu pasir hurufnya kita add ya. Untuk koridor shape-nya yaitu pasir huruf from 3,5 kita add-kan. Terus yang pasir huruf from 3 kita add-kan saja. Oke, jika sudah semua maka kita akan okekan saja, kita oke. Baik teman-teman, sudah kita pastikan bahwasanya di sini udah terhitung ya, terarsir, yaitu untuk pasangan batu kali, lantai kerja 5 cm dan pasir hurufnya 10 cm, seperti itu. Baik, ini akan kita munculkan perhitungan volumenya di tabelnya di samping sini ya. Baik, kita klik di salah satu cross section ini, kita klik, terus klik kanan, terus section view group properties, kita change volume tabel. Terus untuk materialnya ini mungkin kita hapus dulu ya, kan sudah pernah kita buat, kita hapus saja. Kita ambil material yang baru ya, material ini kita pakai yang basic Ana style dari saya yang sudah saya edit stylenya, kita add. Baik, kita akan munculkan semua galian, timbunan, pasangan batu kali, lantai kerja dan pasir hurufnya semua ya. Kemudian kita okekan saja, lalu kita okekan. Kita apply, lalu oke. Baik, mungkin posisinya dia masih belum pada tempatnya, ini nggak masalah, tinggal kita update sectionnya aja ya. Kita klik salah satu cross section, kita klik kanan, terus kita pakai yang update section view layout. Oke ya, ini sudah terhasil ya, kita regen saja RE 4. Oke ya, sini udah ada pasangan batu kali, lantai kerja serta pasir hurufnya sudah terhitung juga di sini ya, baik dari STA 0 sampai dengan STA yang terakhir ya. Terakhir ini DPT-nya nggak sampai sini, hanya sampai di sini saja, sehingga totalnya ini untuk galian semuanya jadi 9.820, untuk timbunannya 5.400, pasangan batu kalinya 4.089 kubik, lantai kerjanya juga sudah ada volumenya, pasir hurufnya juga ada. Ini untuk galiannya, ini untuk
timbunannya semuanya sudah ada ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ini adalah pembuatan koridor dengan 2 assembly ya. Mungkin nanti bisa juga sampai di 5 assembly, 5 tipe, nggak masalah, tinggal kita buat atau dengan desain-desain yang ada di lapangannya. Jadi koridor ini berlaku juga untuk pembuatan jalan. Misalkan kita ada elemen jalan misalkan panjang 1 kilo ya, tetapi sampai dengan STA 500 dia ROE-nya berbeda, mengecil. Lebih pakai lagi nanti ROE misalkan dari ROE 24 ke ROE 18 itu tinggal disesuaikan. Jadi ini adalah prinsip pembuatan surface koridor yang assembly-nya lebih dari satu. Dengan cara tadi kita dari koridor propertiesnya ini kita namakannya dari insert region ya. Dia penambahan region lagi gitu. Bisa sebelumnya, bisa setelah gitu. Seperti itu ya. Teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi dengan video-video yang lainnya. Mungkin saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.